Desa Bumirejo. Sinar matahari pagi mulai menusuk mata melalui celah jendela kayu. Di rumah gubuk sederhana, Hera terbangun dari tidurnya. Dirinya kesiangan gara-gara lelah. Dia bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 6.20. Buru-buru ia membangunkan anaknya untuk berangkat sekolah. "Nak, udah siang. Bangun nak, nanti kamu telat loh," ucap Hera sembari menggoyangkan tubuh anaknya. Namun belum ada respon. "Nak, buruan. Ibu ini mau masak. Nanti keburu kesiangan," ucap Hera lagi. Dan semakin kencang menggoyangkan tubuh anaknya itu. Aldi pun menguap terbangun. Ia lalu bangkit dan bergegas pergi untuk mandi. Hera kemudian lanjut ke dapur untuk memasak sarapan mereka. Hera adalah salah seorang wanita yang sudah single parent karena suaminya sudah meninggal sejak anak mereka berusia 4 tahun. Dikarenakan menderita sakit komplikasi dan karena tak ada biaya untuk pengobatan, alhasil suaminya pun pergi meninggalkan dirinya dan juga anaknya. Namun kini Aldi sudah berusia 11 tahun dan sebentar lagi dia akan masuk ke jenjang SMP. Hera tinggal di sebuah rumah gubuk yang hanya berdindingkan papan-papan kayu dan sudah terlihat usang. Karena memang dirinya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang atau miskin. Di samping merawat anaknya, ia di rumah itu juga tinggal dengan ibunya yang sudah mulai berumur, yakni Bu Siti. Namun meski sudah tua, beliau masih sehat, bahkan ikut jadi kulit tandur padi di sawah milik orang. Waktu itu, Hera kehabisan cabai di dapur, dan ia pun beranjak ke depan untuk memetik cabai yang dia tanam sendiri di halaman. Hera mendapati ibunya ternyata sudah duduk di teras dengan ditemani secangkir teh hangat. "Loh, Ibu udah bangun dari tadi, Bu?" tanya Hera. "Udah, Dok. Tadi pas waktu subuh," jawab Bu Siti. "Ibu kok kenapa nggak membangunin Hera? Hera kan jadinya kesiangan, Bu," ucap Hera sambil memetik cabai yang ada di halaman. "Tadi Ibu lihat kamu kelihatan capek sekali, Dok. Jadi Ibu nggak tega bangunin kamu kepagian," timpal ibunya. Meski Hera capek, tapi Hera tetap harus bangun pagi, Bu. Kan buat nyiapin sarapan Aldi sama Ibu, ucap Hera. "Besok-besok kalau Hera kesiangan lagi tolong bangunin ya, Bu," timbalnya lagi, dan Bu Siti pun hanya mengiyakan permintaan putrinya itu. "Ya udah, tak tinggal lanjut masak dulu ya, Bu," ucap Hera seraya membawa beberapa cabai yang barusan dipetik dan lanjut ke dapur. Dan menu pagi itu, Hera hanya memasak tumis kangkung. Setelah keberangkatan si Aldi ke sekolah, Hera kemudian siap-siap hendak pergi ke pasar. Karena dirinya bekerja di toko baju milik orang. Hera pun pamitan sama ibunya. Bu Siti pun mengangguk dan melepas kepergian Hera. Sementara dirinya hendak pergi ke sawah tempat ia buruh. Dan baru pulang nanti siang pas Aldi pulang sekolah. Untungnya Aldi bukan anak manja. Biasanya setelah makan siang, ia kemudian main sama temannya sampai sore. Dan karena itulah Aldi nggak merepotkan ibu dan neneknya. Bahkan ia jarang sekali jajan. Bukan karena tak dikasih uang, namun memang dirinya lah yang pengertian sendiri atas kondisi ekonomi mereka yang harus hemat. Setibanya di pasar, Hera lalu bersih-bersih toko sejenak. Dia kerja di situ bersama satu teman karyawan wanita lagi, namanya Hesti. Mereka berdua sudah sejak lama kerja di situ, namun lebih lama Hera dibandingkan Hesti, karena semenjak suaminya meninggal, dirinya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. "Hera, kamu udah sarapan belum?" tanya Hesti sambil membuka nasi bungkus yang dibawanya dari rumah. Dan kutebak ia mungkin lebih kesiangan daripada aku tadi. "Udah Hes, kamu makan aja dulu. Ini tokonya tak bersihin, aku aja dulu," ujar Hera. Dan Hesti pun kemudian buru-buru untuk menyelesaikan makannya. Karena sebentar lagi pasti orang-orang udah pada datang ke pasar. Singkat waktu, siangnya usai sibuk melayani beberapa pembeli yang datang ke toko, akhirnya jam rehat pun tiba. Tak lupa Hesti mencantolkan sebuah tulisan berbentuk papan dari kertas kardus yang bertuliskan "Toko sedang rehat Isoma." Dan setelah itu mereka berdua gantian sholat zuhur di dalam toko. Usai sholat selesai, Hesti menawarkan diri
untuk membelikan makanan di warung. Dan Hera nitip saja. Dia nunggu di toko saja, sembari menunggu kedatangan Hesti yang membeli makan siang. Hera duduk termenung sembari menikmati helaian kipas angin yang sedang berputar. Karena memang siang itu hawanya gerah banget. Terkadang di saat dirinya sedang melamun, ia kembali teringat akan masa-masa di mana suaminya masih hidup, di mana segala kebutuhan keluarga ditanggung oleh suaminya semua. Namun begitulah takdir. Misteri bagi manusia, sesuatu yang tak bisa diduga-duga. Dan akhirnya suaminya telah diperkenankan pulang ke Tuhan terlebih dahulu, meninggalkan keluarga kecilnya. Dan tanpa sadar, Hera telah larut terlalu jauh dalam lamunannya itu. Tapi bukan tanpa sebab dia jadi sering melamun. Pasalnya, beban yang kini ia tanggung sebagai kepala keluarga memang sungguh berat. Ada beberapa tanggungan yang ditinggalkan almarhum suaminya ketika masih hidup dulu. Selang beberapa saat, Hesti pun datang dan menegur si Hera yang kelihatan sedang melamun, menghadap ke kipas yang ada di depannya. "Woi, ditinggal bentar, malah ngelamun. Awas, ntar kesambet loh," tegur Hesti yang ditegur malah justru kaget dengan kedatangan temannya itu. Iya maaf, lagi banyak pikiran nih, maklum," kilah si Hera. "Ya udah, mending kita lanjut makan aja dah. Nih punyamu. Tadi aku sekalian beli es teh cup di luar. Panas banget sumpah hari ini," keluh si Hesti sembari mengubah posisi kipas untuk menghadap dirinya. Setelahnya, mereka berdua pun lanjut makan bareng. Dan kemudian ketika jam rehatnya udah usai, toko kembali dibuka. Dan mereka lanjut melayani beberapa pembeli yang datang. Tidak terlalu ramai, hanya ya biasa-biasa sajalah. Gaji mereka kerja di situ tidak terlalu besar, di bawah UMR, hanya sekitar 1,5 juta saja per bulan. Terkadang juga ada pemotongan jikalau penjualan sedang sepi-sepinya. Malam harinya, di dalam rumah sederhananya itu, Hera, ibunya, dan juga anaknya duduk makan malam bersama, sembari menikmati tayangan dari TV tabung yang jadul yang mereka miliki. Sesekali Hera bertanya tentang kegiatan-kegiatan anaknya di sekolah, dan Aldi menceritakan bahwa semuanya lancar-lancar saja. Bahkan katanya akhir-akhir ini, Aldi sering mendapatkan nilai bagus, hingga mendapat pujian dari guru-gurunya. Hera pun senang mendengar itu. Begitu juga dengan Bu Siti. Dia bangga punya cucu yang cerdas. Di samping Aldi yang cerdas, dia juga tak pernah neko-neko, sehingga tak pernah merepotkan ortunya. Bahkan di mana semua teman-temannya sudah pada punya handphone Android sendiri-sendiri yang mungkin digunakan untuk nge-game atau semacamnya, si Aldi ini nggak punya sama sekali. Bahkan dia tak pernah juga meminta untuk dibelikan. Katanya dia belum terlalu butuh. Pernah Hera menawarkannya untuk membelikan handphone, meski merek yang biasa, namun si Aldi menolaknya dan berkata, uangnya lebih baik buat kebutuhan makan saja di keluarga. Sungguh, Hera bersyukur sekali. Dia yang dulunya mendapat suami yang penyayang, kini sifat itu juga turun ke anak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Malam pun semakin larut. Aldi kemudian izin pergi tidur lebih dulu, meninggalkan ibu dan neneknya yang masih betah menonton televisi. Dan setelah anaknya masuk ke kamar, tiba-tiba saja Bu Siti menanyakan perihal sesuatu kepada Hera. "Duk," panggilnya kepada Hera yang tengah fokus. "Iya Bu," jawab Hera sambil menoleh ke arah ibunya yang kelihatannya hendak menyampaikan sesuatu yang serius. "Gini Duk, soal hutang uang yang dulu kamu pinjam di Juragan Joko, yang kamu gunakan untuk berobat almarhum suamimu dulu, apakah sudah kamu cicil Duk?" tanya Bu Siti. "Udah Bu, Hera udah nyicil setiap bulan pas Hera udah bayaran dari toko." "Memangnya kenapa ya Bu?" ujar Hera menjelaskan. Memang, dulunya ketika almarhum suaminya masih hidup dan sedang sakit-sakitan, ia mengharuskan dibawanya ke rumah sakit beberapa kali. Namun tak lama karena faktor uang, hingga kemudian dibawa pulang ke rumah dan dirawat dengan obat seadanya. Dan pada saat ke rumah sakit itulah, si Hera terpaksa meminjam uang kepada Juragan Joko sebesar 20 juta rupiah. Awalnya Hera gak mau karena sebenarnya Juragan Joko ini mempunyai sifat dan watak yang angkuh.
Memang dia kaya dan selalu meminjamkan uang kepada orang yang sedang butuh. Namun dia juga mematok bunga di uang yang dipinjamkannya itu, termasuk si Hera yang nantinya juga harus melunasinya menjadi 25 juta kepada Juragan Joko. Namun apalah daya, gengsi. Kala itu si Hera sedang butuh darurat dan terpaksa meminjam kepada Juragan Joko dan berjanji akan melunasinya secara berangsur-angsur. Sementara itu di sisi lain, Bu Siti berujar kepada Hera, "Tadi siang Juragan Joko datang ke rumah. Dia mau nagih uang itu katanya. Dia nyuruh kamu untuk datang langsung ke rumahnya pas kamu udah ada uangnya, Nduk," imbuhnya. "Oh, kalau itu untuk bulan depan, Bu. Mungkin besok Hera akan datang saja ke rumah beliau. Soalnya Hera baru gajiannya besok, Bu," tukas Hera. "Tapi kok tumben ya, Bu? Kok datangnya pas belum waktunya Hera store?" ucap Hera yang penasaran. "Ibu juga ndak tahu, Nduk," ujar Bu Siti. "Maaf ini Bu ya, Nduk, ndak bisa bantu kamu ngelunasin utang-utangmu itu," ucap Bu Siti yang merasa sedih. "Ndak apa-apa, Bu. Lagian kan ini memang tanggungan Hera, bukan tanggungan Ibu. Bagi Hera meskipun ndak bisa punya uang banyak, asalkan hutang bisa lunas, Hera ndak masalah. Selagi Ibu dan Aldi masih bisa makan, Hera juga bersyukur banget," ucapnya yang kemudian memeluk ibunya dengan hangat. Bu Siti pun terharu. Dia hanya bisa berdoa untuk kesuksesan anaknya kelak. Dia merasa sedih, tak bisa meninggalkan sesuatu yang berharga untuk anaknya itu. "Sekali lagi Ibu minta maaf ya, Nduk. Ibu hanya bisa bantu doa supaya kamu dan Aldi kelak jadi orang yang sukses," ucap Bu Siti yang tanpa sadar bulir air matanya mulai menetes sembari masih memeluk si Hera. Sementara Hera yang mendengar doa dari ibunya, dia hanya mengaminkannya. Malam itu larut dengan kesedihan hingga setelahnya mereka memutuskan untuk segera tidur karena sudah lelah. Keesokan harinya, seperti biasa, Hera sudah berada di lapak bersama dengan Hesti. Dan hari ini mungkin adalah hari yang ditunggu oleh mereka berdua. Karena pasalnya, nanti siang, mereka akan mendapatkan gaji rutinan per bulannya selama kerja di lapak tersebut, yang tanpa mereka sadari, ternyata hari ini juga merupakan hari terakhir mereka kerja di situ. "Hes, kamu ada rencana apa nanti setelah dapat gajian? Mau libur kah?" tanya Hera. "Enggak, Ra. Kayaknya aku seperti biasa doang, mau kutabung aja. Dan sebagian buat kebutuhan sehari-hari. Paling nanti cuma mau beli rice cooker baru, yang ini udah mulai rusak," terang Hesti panjang lebar kepada Hera. Kala itu waktu menunjukkan sudah pukul 11 siang. Dan nanti setelah zuhur bos mereka akan datang. "Lah, kamu sendiri gimana, Ra? Tumben banget nanya gitu. Mau ngajak liburan?" ucap Hesti. "Enggak, Hes. Cuman sekedar nanya aja. Lagian aku juga masih ada kebutuhan lain, termasuk nyicil utang yang kemarin aku pinjam di Juragan Joko," ucap Hera yang kemudian suasana mendadak hening. Maaf Hes, kok jadinya aku ngeluh ya?" ujar Hera yang tak enak rekannya harus mendengarkan keluh kesahnya. "Gak apa-apa, Ra. Kalau misal kamu mau curhat, aku bisa kok dengerin. Daripada kamu sering melamun mulu. Ya, tapi aku cuman bisa dengar curhatanmu mulu, Ra. Kalau soal bantu dana, aku masih belum bisa ya, Ra," ujar Hesti. Hera pun hanya tertawa mendengar hal itu. Ia paham kalau rekan seprofesinya itu sedang bercanda. Namun si Hera nggak jadi cerita tentang keluh kesahnya pada Hesti. Ia tak enak saja dan juga tak ingin membebani temannya itu dengan apa yang ditanggungnya selama ini. Ia merasa cukup dirinya saja yang tahu soal betapa beratnya hidup yang ia tempuh dan tak ingin melibatkan orang lain. Singkat waktu, setelah zuhur, bos mereka pun tiba dan waktunya penerimaan gaji bulanan. Bosnya itu bernama Bu Atun. Namun ada yang aneh hari ini setelah kedatangan Bu Atun ke lapak. Wajahnya nampak ingin menyampaikan sesuatu yang serius sekali. Dan benar saja, Hesti dan Hera diminta untuk kumpul sejenak seusai rehat duhur itu. Dan kini mereka sudah kumpul di dalam ruko. Dengan ruko masih ada tulisan
sedang rehat siang di papan yang ada di depan ruko. "Ada apa ya Bu? Kok tiba-tiba ngumpulin kami bersama?" ujar Hesti yang memecah keheningan. "Begini Ra, Hes, sebenarnya saya tak enak bilangnya, dan saya bingung mau nyampainya gimana," ujar Bu Atun yang sengaja berhenti memotong ucapannya. "Gak apa-apa Bu, bilang aja. Barangkali kami mungkin ada kesalahan atau semacamnya, biar kami bisa evaluasi ke depannya. Iya gak Hes?" ujar Hera meminta persetujuan dari Hesti, dan kawannya itu hanya menganggukkan kepala. Sebelum meneruskan ucapannya, Bu Atun terlihat mengambil nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. "Begini Hes, Ra, kalian tidak ada kesalahan apapun kok selama kerja di sini. Saya justru berterima kasih kepada kalian yang telah sungguh-sungguh bekerja keras selama kerja di sini. Namun, kayaknya kalian cukup sampai di sini aja dulu ya. Rencananya saya hendak menutup ruko dan dagangan ini karena saya sendiri sedang terkena musibah. Tapi maaf, saya nggak bisa menyebutkannya," ucap Bu Atun. "Rencananya saya akan menjual ruko ini untuk keperluan saya sendiri. Tapi tenang saja, kalian nanti akan tetap dapat uang pesangon selama kalian kerja di sini. Ya, begitulah kira-kira yang ingin saya omongkan kepada kalian. Sekali lagi saya mohon maaf ya," imbuh Bu Atun. Sungguh penuturan yang mengejutkan bagi Hesti dan Hera. Namun keputusan tetaplah keputusan, dan mereka berdua harus menerimanya dengan lapang dada. Dan ternyata hari itu juga Bu Atun telah menyiapkan uang pesangon buat mereka berdua. Beliau memberikan satu amplop coklat masing-masing yang katanya berisi uang 5 juta rupiah. Dan setelahnya mereka berdua juga boleh dipersilakan pulang saat itu juga. Tentu saja Hesti dan Hera sedih, dan mereka berdua pun berpamitan kepada Bu Atun dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini karena telah menerima kerja di tempatnya. Setelah itu, Hesti dan Hera pun pulang ke rumah masing-masing. Hera melangkah gontai ketika hendak pulang ke rumah, namun dirinya tak langsung menuju ke rumah seperti yang diucapkan kemarin. Hari ini setelah gajian, Hera akan menyetorkan uang cicilan hutangnya ke Juragan Joko. Dan tibalah Hera di rumah yang memiliki halaman luas dan bertingkat 2, yang mana rumah itu adalah rumah paling megah di desanya. Setelah menemui beberapa ajudan Juragan Joko di pos rumahnya, Hera langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Wah, lihat siapa yang datang. Si janda cantik rupanya," ujar Juragan Joko yang memang suka genit ke semua wanita. "Juragan, tolong jangan genit seperti ini. Saya kesini hanya ingin menyicil hutang-hutang saya," ujar Hera seraya memberikan uang beberapa lembar ke Juragan Joko. Dan ketika dihitung, jumlahnya ternyata 2.100.000, yang mana itu adalah total 3 kali setoran untuk 3 bulan. Duh, ini kenapa lebih? Bukannya kau biasanya store cuma 700.000? Jangan-jangan kau lagi banyak uang ya?" ucap Juragan yang menatap Hera curiga. Hera pun menghembuskan nafas panjang, kemudian menjelaskan maksud dari jumlah setoran yang diberikannya kali ini. Dia menjelaskan bahwa itu memang untuk setoran 2 bulan ke depannya, mumpung ada. Karena setelah ini dirinya belum ada pekerjaan lagi. Hera juga meminta keringanan jikalau nanti jatuh tempo pembayaran tapi dirinya belum ada uang. Ia mohon diberi waktu dulu. Tentu saja Hera bercerita tentang dirinya yang sudah tidak bekerja lagi di pasar, pun juga dengan temannya yang juga diberhentikan. "Oh, jadi begitu. Tapi terus terang, hutang tetaplah hutang, dan kau harus tetap melunasinya bagaimanapun caranya," ujar Juragan Joko dengan pongah dan meremehkan. Namun Hera hanya terdiam tak menjawab. "Hei sayang," panggil Juragan dengan nada genit. "Bukankah aku pernah memberimu penawaran yang enak? Jika kau mau menerima tawaran untuk menjadi istriku, akan kuanggap hutangmu itu lunas. Bukankah itu tawaranku dulu? Bagaimana? Apakah sekarang kau mau menerimanya?" ujar Juragan Joko. Memang dulu Hera pernah ditawarkan begitu, namun dia menolak dengan dalih dia tak mau menikah lagi setelah kematian suaminya, dan itu adalah prinsipnya.
Dan sekarang pun ternyata keputusannya masih sama. Dia menolak tawaran itu. Bukan sembarang juragan Joko menawarkan itu. Ia tertarik pada Hera. Karena meskipun Hera adalah seorang janda, tubuh dan perawakannya masih tetap menggodanya. Dan juragan sebenarnya nafsu padanya. Mendengar tawaran itu, si Hera menjadi risih dan hendak segera langsung pergi dari tempat itu. Maaf juragan, sepertinya saya tidak bisa. Kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya sambil melangkah menuju pintu keluar. Joko pun hanya menghembuskan nafas panjang. Dia belum habis ide untuk bisa menikmati tubuh molek si Hera itu. Tapi sebelum Hera keluar rumah, Joko menghentikannya. Cantik, mau kemana? Kita belum selesai, ucapnya namun diabaikan. Tunggu dulu, aku ada penawaran lain buatmu. Ini soal pekerjaan. Jika kau mau, aku ada kenalan. Dan dengan begitu, kau bisa melunasi utang-utangmu lagi, ucap Joko yang sudah berjarak jauh dari tempat Hera melangkah. Sontak saja Hera pun berhenti dan menatap ke arah juragan tersebut. Dan intinya saat itu adalah juragan menawarkan pekerjaan pada Hera, sekaligus temannya yang juga sama-sama berhenti kerja, untuk menjadi asisten rumah tangga. Namun bukan di sini, melainkan kerjanya di luar kota. Katanya kebetulan juragan punya rekan yang lagi buka loker untuk jadi ART. Hera pun tertarik akan hal itu, dan dia disuruh juragan untuk datang ke rumahnya pekan depan bersama kawannya, yakni si Hesti. Jika iya, katanya juragan sendirilah yang akan mengantarnya ke kota langsung. Setelah itu, Hera pun lanjut kembali pulang ke rumah, dan kepergiannya diiringi tatapan sang juragan dari jauh sambil tersenyum menyeringai. Rupanya ada maksud tersembunyi dari si juragan congkak itu. Malam harinya, di rumah saat makan malam bersama, Hera pun bercerita kepada ibunya, Bu Siti, dan juga anaknya, bahwa dirinya telah berhenti bekerja di pasar dan berniat untuk mengambil tawaran dari juragan toko. Duk, kamu yakin mau ngambil tawaran dari juragan itu? Ujar Bu Siti yang seakan ragu, membiarkan anaknya merantau ke kota. Iya Bu, apa ibu gak mau cari kerjaan lain dulu di sekitar sini Nan? Aldi juga menimpali ucapan ibunya. Begini Mak, Nak, cari kerja sekarang lagi susah-susahnya. Dan kupikir nanti di rantauan gaji yang Hera dapatkan lumayan besar Mak. Hera ingin urusan hutang dengan juragan sombong itu agar cepat selesai, ujar Hera. Dan kamu Nak, tolong nanti jaga nenek ya, selama ibu masih merantau. Doain ibu saja biar nanti bisa punya banyak uang. Dan kamu sekolahnya yang bener ya, jangan bandel, ujarnya pada si Aldi. Bu Siti dan Aldi pun hanya terdiam. Benar juga apa yang dikatakan Hera. Jika hutang udah lunas, pasti mereka akan nyaman. Dan rencananya setelah hutang selesai, Hera akan kembali pulang dan buka usaha kecil-kecilan dan hidup nyaman tanpa hutang. Bu, maafin Aldi ya Bu, belum bisa ngebantu ibu. Apa Aldi berhenti sekolah saja dulu Bu, biar bisa bantu kerja dan lunasin hutang ibu, ujar Aldi spontan. Hush, apa yang kamu bicarakan Nak? Jangan sampai kau berhenti sekolah. Percayalah sama ibu, selagi ibu masih kuat, ibu akan berusaha memenuhi kebutuhanmu Nak. Timbal Hera menatap anaknya. Sejujurnya dia kasihan pada anaknya, karena dia belum bisa membelikan keinginan-keinginan anaknya. Tidak seperti anak-anak lainnya, yang selalu terpenuhi ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya. Namun dia bersyukur, karena anaknya itu gak neko-neko. Setelahnya suasana pun jadi haru dan mereka saling berpelukan. Dan pada akhirnya Bu Siti dan Aldi memberikan izin pada Hera untuk merantau. Lalu setelahnya mereka lanjut tidur karena malam udah mulai larut. Dan rencananya ia akan memberitahukan tentang tawaran dari juragan itu kepada kawannya, yakni Hesti. Singkat cerita, pekan depan pun tiba. Hera dan Hesti sudah berada di rumah sang juragan. Mereka telah sepakat menerima tawaran dari si Joko. Tentu sebelumnya Hera dan Hesti sudah berpamitan kepada keluarganya masing-masing. Tanpa menunggu waktu lama lagi,
Joko pun mengantarkan mereka langsung ke kota hari itu juga. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu 5 jam, dan selama itu Hera dan Hesti tertidur di jok belakang. Kala itu hanya 3 orang saja, di mana satunya adalah Juragan Joko sendiri yang menyetir mobilnya. Juragan Joko itu tersenyum penuh nafsu ketika menatap 2 tubuh molek wanita yang sedang tertidur pulas itu. Ternyata kawan si Hera juga cantik. Memang Juragan Joko itu sebenarnya bejat, hanya saja sifatnya ia sembunyikan. Bahkan istri-istri yang pernah dinikahi sebelumnya sudah ia ceraikan karena katanya sudah bosan, dan kini ia hanyalah duda yang punya banyak uang di desanya. Dan singkatnya, tibalah mereka di salah satu rumah besar di kota itu. Hera dan Hesti pun diajak masuk untuk menemui pemilik rumahnya. Ternyata pemilik rumah itu adalah Pak Faiz. Dia juga seumuran dengan Juragan Joko yang adalah kawannya. Usai menjelaskan panjang lebar pekerjaan yang harus dijalani Hera dan Hesti, Faiz pun memberikan kertas kontrak kerja untuk ditandatangani mereka berdua. Hera dan Hesti sempat terkejut ketika mendengar gaji yang akan diterima per bulannya, yakni 6 juta. Bahkan saking gagal fokusnya kala itu, mereka berdua tidak terpikir kecurigaan sama sekali saat itu. Mereka hanya menganggap ini adalah peluang yang tanpa mereka sadari, Joko dan Faiz saling tersenyum menyeringai ketika 2 wanita itu setuju dan menandatangani kontrak kerja. Ada niat jahat di balik senyum Faiz dan Juragan Joko yang masih misterius. Setelah dirasa urusan sudah selesai, Juragan Joko pun pamitan dari situ dan kembali pulang ke desanya. Terlibat percakapan kecil antara Joko dan Faiz di luar, yang mana Hera dan Hesti tak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah kepergian Juragan Joko, Hera dan Hesti pun diantar ke kamar pembantu tempat ia tinggal di situ, dan ternyata mereka mendapat kamar terpisah namun masih jejeran. Faiz pun menyuruh keduanya untuk rehat saja dulu dan mulai kerjanya besok. Setelahnya Faiz izin untuk pergi keluar, hendak mengecek tempat bisnisnya. Dia ini adalah seorang pengusaha kuliner dan udah banyak cabang yang dimilikinya. Ra, beruntung banget ya kita bisa dapat kerjaan enak begini, gajinya gede lagi, ujar Hesti yang numpang rebahan di kamar milik Hera. Iya sih Hes, alhamdulillah. Tapi yang namanya kerja ya tetap capek Hes, ujar Hera. Ya semoga aja dengan ini aku bisa segera melunasi utang-utangku, imbu Hera lagi. Dan setelahnya mereka pun lanjut rehat karena capek banget. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Hesti dan Hera betah kerja di situ. Rupanya perlakuan Faiz ini baik bagi mereka. Namun sebenarnya tidak. Mungkin itulah pandangan mereka selama ini, karena ada maksud terselubung yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Dan selama 5 bulan itu, Hera menyisihkan uangnya untuk sebagian besar buat lunasin hutangnya, dan sebagiannya lagi dikirimkan ke kampung buat ibu dan anaknya. Dan ternyata di 5 bulan itulah hutang si Hera pada Juragan Joko sudah lunas. Namun dirinya harus menghabiskan kontrak 1 tahunnya bekerja di rumah Faiz. Jadi gaji di bulan berikutnya akan ia kumpulkan dan akan digunakan modal usaha nantinya di kampung. Namun ada beberapa kejadian aneh waktu mereka berdua tinggal di rumah itu, yakni setiap malam Jumat mereka pasti mencium bau bakaran kemenyan. Namun setelah iseng ditelusuri, mereka tak menemukan apapun, karena tiba-tiba saja baunya sekejap datang dan sekejap menghilang. Hesti sempat parno akan hal itu, namun Hera berusaha menghiburnya. Hingga pada bulan ke-6, petaka awal pun terjadi. Kekhawatiran Hesti akan keanehan di rumah itu semakin menjadi, meski Hera sudah membantu menenangkannya. Dan semenjak itu Hesti selalu resah dan kelihatan berharap cepat selesai kerja di tempat itu. Dan suatu ketika Hera disuruh untuk pergi belanja kebutuhan rumah tanpa si Hesti ikut. Dan kala itu Faiz juga pergi keluar menuju tempat usahanya, yang padahal itu bohong. Tepat setelah kepergian Hera, Faiz serta 2 orang suruhannya kembali ke rumah dengan memakai pakaian hitam dan penutup kepala. Mereka masuk diam-diam dan menuju ke arah dapur, dan nampaklah si Hesti sedang memasak dan tidak menyadari kedatangan mereka bertiga.
Dengan sigap salah satu dari mereka membius Hesti dengan kain pembius dan kemudian membawa tubuh Hesti yang pingsan itu ke gudang belakang rumah yang ternyata ada pintu tersembunyi di situ yang menuju ke ruang bawah tanah. Ternyata kekayaan yang dimiliki Faiz selama ini bukan murni dari jerih payahnya. Selama ini dia ternyata telah nyarat atau melakukan pesugihan dan selalu melakukan ritual khusus di malam Jumat dan harus menumbalkan wanita untuk kelancaran usahanya di tiap periode tertentu waktu yang sudah disepakati. Dan kini sudah waktunya penumbalan berikutnya. Kini Faiz melepas penutup kepalanya dan menyuruh 2 orang itu untuk berjaga mengawasi Hesti yang kini dalam keadaan terikat dan dibaringkan di kasur lantai lusuh di ruangan bawah tanah itu, dan penumbalannya akan dilakukan nanti malam. Sementara Faiz harus segera pergi dari rumah itu dulu agar si Hera tak curiga, karena dia tadi bilangnya mau ke tempat usahanya dulu. Kalian jangan lengah, jaga wanita itu, jangan sampai kabur. Malam nanti kita akan berpesta menikmati kemolekan tubuh wanita itu. Siap bos, ujar keduanya. Di ruangan itu ada kulkas yang berisi makanan dan minuman, jadi 2 suruhan itu tak khawatir kalau lapar. Sementara itu, setelah Hera pulang dari belanjanya, dia tak mendapati siapapun di rumah. Hesti entah pergi kemana. Sudah dicari kemanapun tetap tak ada. Pemilik rumah juga belum pulang. Kemana kok Hes? Kenapa pergi gak bilang-bilang sih? Ujar Hera yang duduk rehat di kamar Hesti karena lelah berkeliling di rumah yang luas itu. Dan tidak sengaja matanya tertuju pada sebuah surat yang digeletakkan di meja, yang tanpa sepengetahuan Hera bahwa surat itu adalah palsu. Itu adalah buatan Faiz untuk mengelabui Hera, di mana isinya bertuliskan bahwa Hesti memilih kabur dari rumah itu karena tak betah dan tak akan kembali karena dia takut akan dimintai denda karena kontraknya belum habis. Jadi Hesti beralasan memilih kabur ke sembarang tempat. Sementara untuk kabur dan meminta Hera untuk jangan mengabari orang kampung dulu. Gila kok Hes, ngapa kamu egois gitu sih, main pergi seenaknya? Ujar Hera yang bingung dan kesal setelah membaca surat palsu itu. Duh, gimana nih kalau nanti Pak Faiz sampai nanya? Aduh, pusing aku. Hera pun akhirnya tertidur tanpa sadar karena sangat lelah sekali. Sorenya, Hera pun dibangunkan oleh Faiz yang baru saja datang ke rumah. Dia pun gelagapan terbangun saat itu juga. Ternyata dia tertidur lama sekali. Kala itu waktu sudah hampir menjelang maghrib. Maaf Pak, maaf saya ketiduran, ucap Hera yang panik. Iya gak apa-apa, kamu lagi gak enak badannya? Kalau iya, lanjut rehat aja gak apa-apa, ujar Faiz. Oh ya, di mana kawanmu? Kok gak kelihatan? Ucap Faiz yang pura-pura tidak tahu. Gini tuan, sebenarnya, ucap Hera ragu-ragu. Kenapa? Katakan saja, sahut Faiz. Si Hesti kabur Pak, ujar Hera seraya memberikan surat palsu yang tadi dibacanya kepada Faiz. Dan kala itu Faiz pura-pura terkejut dan mengikuti alur drama yang dia buat sendiri agar Hera gak curiga. Emang dasar gak tahu terima kasih. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kamu jangan menirunya, ucap Faiz. Mengapa tuan hanya begitu, tidak marah, gak mau nuntut denda pada Hesti? Ujar Hera yang ragu-ragu. Tentu saja aku kecewa, tapi ya mau gimana lagi? Percuma juga ngurusin orang kayak gitu. Yang penting kau jangan menirunya. Dan jikalau kau ingin berhenti kerja juga, setidaknya sampai kontrakmu itu habis dulu, baru saya izinkan, ucap Faiz yang kemudian berlalu meninggalkan Hera. Malamnya Faiz pun kembali ke ruang bawah tanahnya diam-diam. Dan setibanya di sana, dia mendapati Hesti yang sudah tersadar dan sedang digoda oleh 2 pesuruhnya. Percuma juga dia teriak-teriak, tidak akan ada yang dengar karena ruangan itu kedap suara. Melihat kedatangan Faiz, Hesti pun semakin bingung dan ketakutan. Tuhan, apa maksudnya ini? Ujar Hesti. Tenang saja cantik, malam ini kami akan memuaskanmu, dan setelahnya aku akan mengantarkan kepergianmu dengan tenang ke alam sana, jawab Faiz yang sudah jongkok di hadapan wanita itu. Cuy, dasar juragan bajingan, dasar mesum, lepaskan aku, sumpah serapah Hesti meneriaki Faiz
Kini dia sadar bahwa selama ini sudah dijebak. Berteriaklah sesukamu, tidak akan ada yang dengar. Tubuh cantikmu itu akan kutumbalkan demi kekayaanku, ujar Faiz yang tidak peduli dengan umpatan dan ludahan Hesti barusan. Dan setelahnya dua pesuruh Faiz pun membekap mulut Hesti dengan kain. Ia tak bisa memberontak karena tangannya diikat. Kemudian setelahnya, dengan beringas, Faiz merobek kasar pakaian Hesti sampai tidak mengenakan sehelai benang pun. Dan tentu yang terjadi selanjutnya, ketiga orang itu melepas pakaiannya masing-masing dan langsung menyetubuhi Hesti bersamaan dengan brutal. Hesti pun hanya menangis tak bisa melawan. Rasa sakit yang dialaminya begitu teramat. Dia meratapi nasib. Kenapa harus mengalami siksaan semacam ini? Peluh keringat membasahi tubuhnya. Hatinya merutuki tiga orang bejat yang sedang menjamah tubuhnya. Dalam rasa sedihnya itu, Hesti terbayang akan keluarganya yang ditinggal di kampungnya. Hingga lama-kelamaan, karena tak kuat mengimbangi tiga pria binatang itu, Hesti pun pingsan terkulai lemas tak berdaya. Namun ketiga orang itu tidak. Mereka masih beringas dan terus bergantian menggilir wanita malang itu. Ternyata, hal yang dilakukan Faiz sudah berkali-kali. Tumbal-tumbal sebelumnya juga bernasib sama. Bahkan Juragan Joko juga menjadi salah satu kawan yang menyetok tumbal untuknya. 30 menit kemudian, setelah puas menjamah tubuh wanita malang itu, Faiz menyuruh suruhannya untuk menyiapkan alat-alat untuk proses ritual selanjutnya. Cepat, kalian ambil pedang tajam di lemari itu, perintah Faiz. Tak selang berapa lama kedua pesuruh yang masih dalam keadaan bugil itu datang membawa sebilah pedang tajam yang bertuliskan tulisan aksara rapalan tertentu dan juga karung sebagai wadah. Cepat kalian tusuk jantung wanita itu, lalu kita akan mulai tumbal seserahannya, ucap Faiz yang hanya menatap dua suruhannya itu dari kursi. Dirinya sedang duduk sambil minum. Lantas bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hera akan tahu fakta sebenarnya tentang apa yang menimpa kawannya, si Hesti? Atau justru dia akan menjadi korban selanjutnya? Korban dari si Faiz? Pagi menyingsing. Suasana di rumah besar itu kini menjadi semakin sepi. Di bagian dapur rumah, seorang wanita terlihat sedang sibuk memasak untuk sarapan tuan rumahnya. Terkadang dirinya melamun, memikirkan temannya yang kemarin sudah kabur secara diam-diam. Dirinya tersadar ketika tiba-tiba mencium bau gosong dari bumbu dapur yang sedang ditumisnya. Aduh, jadi gosong lagi. Ujar Hera yang kemudian terpaksa membuat bumbu lagi untuk ditumisnya kembali. Tidak butuh waktu lama karena tangannya begitu cekatan dalam mempersiapkan bumbu dapur tersebut. Ya mungkin karena dirinya sudah terbiasa memasak waktu di kampung dulu. Sementara di sisi lain, tuan rumah justru masih tertidur pulas di kamarnya. Badannya benar-benar merasakan lelah yang teramat sangat. Dan mungkin nanti dia baru bangun pukul 8. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, ucap Hera yang meletakkan masakannya di meja makan dan menutupinya. Setelahnya, dia pergi beranjak mandi terlebih dahulu biar badannya seger. Dan rencananya nanti setelah mandi, mumpung tuan rumahnya belum bangun, Hera hendak mencoba rehat bentar dan mencoba menelpon temannya yang kabur tersebut. Sekedar hendak bertanya, tinggal di manakah dia sekarang? Udara pagi itu benar-benar sejuk sekali, padahal itu di kota. Tubuh Hera menggigil setelah mandi. Dia berpikir, mungkin karena halaman depan rumah tuanya itu banyak pohon rindang, maka tak heran kalau kadang ada angin sepoi-sepoi di situ. Dirinya kemudian duduk di kasur setelah memakai baju dan mengambil gawainya, lalu mencari nomor kawannya tersebut kemudian diteleponnya. Tut tut tut. Berkali-kali Hera mencoba menelpon kawannya itu, namun ponsel di seberang tidak ada jawaban sama sekali. Ia pun semakin khawatir pada kawan seprofesinya tersebut. "Yes, lu di mana sih? Jangan bikin aku panik napa dah. Ayolah angkat," ucap Hera sembari masih menelpon dan berharap panggilan itu terangkat oleh si pemilik ponsel. Namun ternyata
tetap saja nihil. Ternyata ponsel milik Hesti sebelumnya telah diambil oleh Faiz dan telah dihancurkannya. Bahkan kartu SIM cardnya pun telah dibuangnya ketika dirinya sedang keluar rumah. Maka dari itu, percuma saja Hera menelpon berkali-kali. Kesal karena tak ada jawaban, akhirnya Hera memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya, yakni menyapu halaman depan. Singkat waktu, jam 8 lebih sedikit, sang tuan rumah pun akhirnya terbangun. Dia beranjak cuci muka dan segera menuju ke dapur. Terlihat makanan sudah tersaji di sana, dan segera dia mengambil piring dan sarapan sendirian. Faiz menelisik sekitar, mencari keberadaan pembantu satunya. Sedang berada di manakah dia? Dan ketika matanya menatap ke arah jendela yang gordennya disingkap, terlihat Hera sedang menjemur pakaian di ruang kosong samping dapur itu. Usai sarapan selesai, Faiz hendak memberitahu Hera kalau mungkin dirinya malam ini gak pulang, dengan alasan mau cek cabang usahanya yang ada di daerah lain. Padahal sebenarnya dirinya mau berpesta, mabok-mabokan bersama dua pesuruhnya semalam. Faiz pun beranjak menghampiri Hera yang belum selesai menjemur pakaian. Namun dirinya mendadak terhenti saat sampai tepat di muka pintu. Matanya terpana melihat cetakan tubuh Hera yang begitu berisi, yang kala itu hanya mengenakan sebuah daster telesan atau pakaian yang digunakannya saat mau basah-basahan. Pandangan Faiz ketika menjadi nafsu pada Hera, seakan dirinya ingin secepat mungkin menjamah tubuh dari wanita itu. Sementara Hera yang merasa sedang dia awasi, dia pun menoleh ke belakang dan terkejut saat mendapati tuannya ada di muka pintu sembari menatapnya tanpa berkedip. Tuan, ada perlu apa ya? Ucap Hera seraya membenahi pakaiannya yang basah terkena air. Sontak Faiz pun tersadar dan gelagapan saat tingkahnya itu disadari oleh Hera. Iya, gini Ra, malam ini kemudian aku gak pulang. Mau ada urusan bisnis dulu. Aku minta tolong kamu jagain rumah dulu ya. Ucap Faiz yang mencoba mengalihkan pembahasan untuk menghindari kecurigaan Hera. Lantaran tadi dirinya begitu nafsu saat memandang tubuh molek dan suger itu. Iya tuan, siap, ujar Hera. Kalau boleh tahu perginya sampai berapa hari tuan? Imbu Hera lagi. Nggak lama kok. Paling besok sore sudah pulang. Aku pesan saja. Besok malam, tolong masakin ikan cucut sambal balado ya. Terang Faiz pada pembantunya tersebut. Hera pun mengiyakan dan setelahnya Faiz beranjak ke kamarnya untuk siap-siap dan kemudian OTW pergi dari rumah. Sementara di tempat yang berbeda, yakni di kampung, seorang pria baru saja terbangun dari tidurnya. Bukan karena lelah bekerja seharian, namun memang sifat malasnya yang membuatnya terbangun siang hari. Ya, dia adalah Joko, seorang juragan di desa tempat tinggal Hera berasal. Dirinya meraih ponsel yang tergeletak di sampingnya, dan ada beberapa panggilan yang tidak terjawab dari kawan lamanya, yakni si Faiz. Ada juga beberapa pesan masuk darinya. Dia berpikir mungkin karena tak diangkat, akhirnya kawannya itu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Bro, tumben banget jam segini udah molor. Gak begadang. Gini bro, nanti Kamis depan kamu kesini ya. Calon tumbal yang kamu bawa itu akan segera kutumbalkan. Nyai Kunti meminta 2 tumbal sekaligus kali ini. Oh ya, satunya sudah aku bunuh, dan satunya yang kamu inginkan akan ku eksekusi malam Jumat depan. Jangan sampai lupa, ku tunggu Kamis sore. Tulis pesan yang terkirim pukul 1 dini hari tadi malam. Sontak Joko pun tersenyum membaca pesan itu. Dirinya juga sudah tidak sabar ingin menjamah tubuh wanita yang sudah diincarnya sejak lama. Meskipun sekali doang, tapi tak apa daripada tidak sama sekali. Karena setelahnya tubuh wanita itu akan digunakan tumbal untuk kawan lamanya. Setelahnya dia pun beranjak bangun dan mandi, kemudian melanjutkan aktivitas seperti biasanya, yakni keliling ke sembarang tempat ditemani ajudannya dan menagih hutang orang-orang yang meminjam uang padanya. Dan ternyata kekayaan yang dimiliki oleh juragan Joko itu selain dirinya yang curang dalam menerapkan bunga dalam hutang yang dipinjamkannya itu.
Ternyata Joko juga nyarat melakukan pesugihan, namun tidak seperti Faiz kawannya. Dirinya hanya memelihara tuyul saja untuk pesugihannya. Dan untuk memenuhi bayaran tuyul yang selalu ingin nenen itu, biasanya ia akan memerintahkan ajudannya untuk mencari wanita PSK untuk disewanya tidur semalaman, yang tanpa diketahui oleh wanita sewaannya itu ternyata dirinya dimanfaatkan oleh Joko saja. Biasanya wanita sewaan itu akan disuruh minum obat yang katanya adalah obat kuat, namun ternyata sebenarnya itu adalah obat tidur. Dan setelah wanita itu pingsan tidak sadarkan diri, maka setelah Joko menjamah tubuh wanita itu sudah puas, ia kemudian bergantian menyuruh tuyul-tuyulnya itu untuk menenen pada si wanita sewaannya itu. Dan biasanya itu dilakukan seminggu sekali. Namun tentu saja wanita itu akan mendapat bayaran lebih pastinya. Hanya saja pasti setelahnya mereka korban-korban dari Joko akan merasa lemas, seperti kekurangan darah, disedot energinya. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka telah meneneni tuyul semalaman. Singkat waktu, malam telah tiba. Kini Hera berjaga sendirian di rumah. Di luar juga sedang turun hujan, membuat hawanya ingin cepat-cepat tidur. Akhirnya karena semua pekerjaan rumahnya sudah beres semua, dia pun memilih rebahan di kamar, mumpung tuan rumahnya sedang tidak ada di rumah malam itu. Apa aku coba lagi telepon Hesti saja ya? Barangkali dia mau angkat kali ini, ucap Hera sendiri. Dia pun kemudian meraih gawainya dan langsung menekan panggilan ke nomor milik Hesti. Tut, tut, tut. Ayolah Hes, kamu di mana sih? Gerutu Hera yang kesal. Namun ternyata tetap saja nihil. Tak ada jawaban sama sekali dari seberang. Akhirnya Hera pun memutuskan untuk menonton video di YouTube saja, mumpung lagi nganggur. Meskipun dirinya ini tergolong penakut, namun tontonan yang sering dia lihat adalah kisah-kisah cerita horor storytelling. Dan salah satu channel yang sering dia ikuti adalah channel Pena Mistis, di mana kisah-kisahnya menceritakan tentang horor, pesugihan, dan persantetan. Nanti linknya di deskripsi ya teman-teman. Hera pun merebahkan diri sambil memakai earphone di telinganya. Terkadang dirinya berpikiran iseng, apakah memang pesugihan itu benar-benar nyata? Dan apakah ada yang menjalaninya beneran? Itulah yang terpikirkan Hera setelah mendengar cerita-cerita bergenre horor tersebut. Pernah juga dirinya mencari tahu tentang pesugihan dan ada tumbal minat ingin mencobanya jika memang ada. Namun setelah dipikir-pikir akan konsekuensi dan karma yang seperti ia dengar di cerita-cerita tersebut di endingnya, dia jadi enggan untuk menelisik lebih jauh lagi. Dan tanpa sadar, karena kondisi cuaca yang mendukung, akhirnya Hera terlelap tidur dengan ponsel yang masih menyala, menyetel video cerita horor itu. Hingga tak lama setelah itu, Hera mengalami suatu mimpi yang aneh, yang nantinya akan membuat dia kepikiran terus-menerus. Hera bermimpi sedang berada di dalam rumah itu sendirian pada malam hari. Dalam mimpinya itu, dia hendak berjalan menuju ke dapur untuk memasak mie instan. Dan ada hal yang membuatnya terkejut. Dia mendapati seseorang yang tengah berdiri di dapur membelakangi dirinya. Dan postur tubuhnya itu sepertinya dia kenal. Hesti? Tanya Hera ragu-ragu, mencoba memanggil orang itu. Hesti, itu beneran kamu kan? Ujarnya lagi. Namun belum ada respon sama sekali. Hera pun kemudian kembali mengamati tubuh itu. Dan dia beneran yakin kalau dia itu adalah sahabatnya. Namun ada yang aneh baginya. Dia melihat baju yang dikenakan Hesti seperti ada bercak noda merah banyak sekali dan kelihatan sangat kusut. Hera pun memberanikan diri untuk mendekat dan mencoba memanggilnya lagi. Hes, jawab, itu kamu kan? Ucap Hera yang masih ragu-ragu. Dan tiba-tiba terdengar sahutan memilukan dari sosok yang ada di hadapannya tersebut. Tolong aku, Ra. Ucapnya yang merintih seperti menahan sakit. Hera pun bingung mendengar ucapan kawannya itu. Tolong apa, Hes? Tanya Hera lagi. Tolong aku, Ra. Tolong. Masih dengan jawaban yang sama. Sosok itu menimpali ucapan dari Hera tanpa membalikan badannya. Hes, kamu ini kenapa ih? Kamu dari mana saja? Dihubungin gak jawab.
di chat gak balas. Kamu tega ya ninggalin aku sendirian di sini? Ucap Hera meluapkan kekesalannya pada kawannya tersebut. Namun Hesti tidak menjawabnya dan membuat Hera semakin kesal. Dia pun kemudian melangkah semakin dekat dan meraih pundak wanita di hadapannya itu dan bermaksud untuk membalikan tubuhnya supaya berhadapan dengannya. Sontak saja Hera pun terjengkal ke belakang. Dia kaget melihat kondisi kawannya itu. Matanya menangis darah dan ada bekas luka tusukan dalam di dada menembus jantungnya. Kemudian sosok arwah temannya tersebut menangis sambil masih berucap meminta tolong, dan setelahnya pergi melayang dan menghilang. Tapi sebelum itu, tangan sosok itu sempat berkata, "Tolong," dan menunjukkan jarinya ke arah belakang rumah itu, yakni tepatnya di mana ruang bawah tanah disembunyikan. Namun bagi Hera yang masih ketakutan, ia tak paham akan kode yang diberikan oleh arwah Hesti itu. Dan setelahnya Hera pun tersadar dari mimpi buruknya itu. Nafas Hera tersengal. Keringat membasahi baju yang dikenakannya. Dia melihat jam dinding masih menunjukkan pukul 21.20. Dia pun kemudian kepikiran tentang mimpinya barusan. Namun dia berusaha menganggap itu hanyalah bunga tidur dan percaya bahwa kawannya itu baik-baik saja meskipun entah di mana. Semoga saja kau baik-baik saja di sana, Hes, ucapnya kala itu. Apa aku pastikan saja ya ke dapur, pikir Hera tiba-tiba, dan dia pun bangkit beranjak menuju ke dapur untuk memastikan apakah mimpinya itu benar-benar jadi kenyataan atau tidak. Setelah berjalan perlahan, tentu dengan rasa takut, ternyata di dapur sepi. Tak ada siapapun di sana. Hera pun memutuskan kembali ke dalam kamar. Lah, kok belum tak matiin ya? Ujarnya yang melihat ponselnya masih menyala dan memutar video YouTube horornya itu. Saking serunya sampai bikin ngantuk. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apa gara-gara pas mau tidur nonton ginian terus ngimpinya jadi serem gitu ya? Serem juga. Udahlah, gumamnya sendiri sembari mematikan tontonan yang dari tadi terus menyala itu. Namun tiba-tiba dirinya kepikiran untuk menelpon orang rumah. Dia kangen sama ibunya dan juga anaknya, karena akhir-akhir ini dirinya jarang memberi kabar mereka. Tapi entahlah, apakah jam segini mereka masih terjaga ataukah sudah tidur pulas? Tut, halo, assalamualaikum, ucap seorang wanita dari seberang, dan ternyata ibunya Hera belum tidur. Waalaikumsalam, Bu. Ibu belum tidur? Tanya Hera. Belum, Dok. Ini Aldi juga lagi nonton TV. Katanya besok sekolahnya libur. Terang Bu Siti. Maaf ya, Bu, nelpon malam-malam begini. Soalnya Hera kangen, Bu, ujar Hera. Nek, itu yang nelpon siapa, Nek? Sahut anaknya yang terdengar menimpali. Ini ibumu, Nak. Kamu mau ngomong? Timpal Bu Siti pada cucunya itu. Iya, Nek, tapi tolong nenek aja yang nyampein. Aldi nitip belikan jajan paling enak dan juga baju buat nenek yang paling bagus pas nanti ibu pulang. Jangan lupa ya, Bu, sahut Aldi yang masih duduk di depan TV. Neneknya pun tersenyum mendengar ucapan cucunya itu. Tuh, Dok, kamu dengar kan? Ujar Bu Siti pada Hera. Iya, Mak, Hera dengar kok. Pasti, Mak, nanti Hera akan bawain oleh-oleh pas pulang nanti, ucap Hera. Kemudian percakapan mereka terus berlanjut dan saling tanya kabar. Dan tak terasa malam pun semakin larut. Hera pun mengakhiri panggilan supaya ibunya itu segera istirahat. Dia sangat berterima kasih pada ibunya karena sudah mau menggantikan sementara untuk merawat anaknya yang ia tinggalkan di kampung. Setelahnya Hera juga beranjak tidur karena lelah. Dan kali ini dia tak lupa doa yang tanpa dia sadari ada sesosok arwah dengan wajah yang pilu sedang menatapnya dari balik celah-celah luar jendela kamarnya yang tertutup gorden. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba. Pagi itu, Faiz beserta pesuruhnya telah menyusun rencana untuk membekap Hera dan akan menumbalkannya. Sementara pagi itu Hera tengah sibuk menyapu halaman. Dia tidak akan menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya padanya.
Dia tidak sadar bahwa majikannya itu adalah orang jahat. Dirinya juga sudah mulai tidak peduli dengan kawannya yang sampai saat ini belum bisa dihubungi. Dirinya beranggapan kalau Hestilah yang memang sengaja hendak memutus hubungan dengannya. "Ra, aku mau keluar sebentar. Kamu jaga rumah ini ya," ucap Faiz yang tiba-tiba muncul dan hendak pergi entah kemana. "Iya tuan," jawab Hera menunduk. Faiz pun kemudian pergi menaiki mobilnya. Dan ternyata ia hendak membeli beberapa keperluan untuk ritual nanti malam, seperti dupa dan yang lainnya. Tumben banget jam segini udah bangun dan pergi, tukas Hera yang menatap kepergian tuanya itu. Dia pun kemudian lanjut menyapu halamannya. Kemudian setelahnya dia berencana bersih-bersih dalam ruangan, karena memang itulah rutinitas Hera selama bekerja di situ. Tut, tut, terdengar suara dering telepon. "Halo, ya ada apa?" saut seseorang dari seberang sana. "Kamu ada di mana sekarang?" tanya Faiz yang ternyata sedang menghubungi Joko. "Aku lagi di jalan, tenang saja. Ntar sorean aku sampai kok. Mau mampir dulu nih, bentar," ujar Joko dari seberang. "Ya udah kalau gitu, aku tunggu nanti sore. Oh ya, jangan langsung masuk rumah dulu nanti. Kabarin aku dulu kalau udah sampai sekitaran rumah," tukas Faiz pada Joko. "Siap," saut Joko yang kemudian mengakhiri panggilan teleponnya. Kini Faiz yang telah usai membeli beberapa keperluannya sedang jalan menuju ke arah rumah. Dia kembali menelpon seseorang dari ponselnya. "Iya bos, halo," ujar salah satu pesuruhnya. "Gimana? Kalian udah siapin semuanya?" tanya Faiz. "Udah bos, aman, tinggal ringkus aja," ujarnya. "Ya sudah, kalian siap-siap. Setelah aku sampai rumah, kita langsung eksekusi sekarang juga," ucap Faiz yang kemudian mengakhiri panggilan dan tersenyum menyeringai mengerikan. Ternyata tadi malam, tanpa sepengetahuan Hera, Faiz telah menyelundupkan dua pesuruhnya ke rumah dan menyuruhnya bersembunyi di ruang basement tempat ritualnya berlangsung. Sampailah Faiz di rumah dan dia mengirimkan pesan chat pada pesuruhnya untuk standby di posisi. Kemudian Faiz akan memainkan dramanya untuk menjebak Hera ke dalam perangkapnya. "Ra, Hera," panggil Faiz dari ruang tengah. Sontak yang dipanggil pun segera menghadap. "Iya tuan, ada apa?" ucap Hera. "Gimana kerjaanmu hari ini? Udah selesai semua?" tanya Faiz. "Sudah tuan," ucap Hera. "Begini, aku mau benerin lampu di gudang belakang. Nanti tolong bantuin pegangin tangganya ya." Tanpa rasa curiga sedikit pun, Hera pun mengangguk mengiyakan. "Lalu kapan tuan? Sekarang?" tanya Hera. "Ya, biar nanti sore bisa langsung nyala." "Ya sudah, kamu ke belakang dulu. Aku mau ambil kunci gudangnya," kata Faiz yang kemudian melangkah meninggalkan Hera. Hera pun tiba di depan pintu gudang belakang yang sengaja Faiz kunci gembok dari depan. Hera bahkan belum pernah sekalipun masuk ke sana. Ia juga heran, apa sebenarnya isi gudang itu? Dan sekarang beberapa saat, nampak Faiz membawa tangga lipat guna menghayati dramanya itu. Setelahnya pintu pun dibuka dan Faiz masuk lebih dulu dengan bibir yang tersenyum menyeringai. "Ayo buruan Ra, kenapa malah bengong mulu?" tegur Faiz padanya. Dan tepat ketika kaki Hera melangkah masuk ke dalam gudang, setelah melewati pintu kayu yang terbuka dua sisi itu, dari balik pintu seseorang keluar dan membekap Hera dengan mengenakan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Hera tak sempat melawan dan akhirnya dia pingsan. "Kerja bagus kalian," puji Faiz pada pesuruhnya. "Cepat bawa dia ke ruangan bawah," perintahnya. "Wah, kayaknya mangsa kali ini jauh lebih nikmat. Lihat saja nih bodinya, mulus banget," ujar salah satu lelaki itu. "Udah buruan bawa aja ke bawah, berat nih goblok, jangan belong mulu," ujar kawan satunya. "Iya ya, serius banget sih," ucapnya, namun kawannya tidak menimpali ucapannya. Tapi memang betul apa yang dikatakan kawannya itu. Bodi Hera memang aduhai. Setelah dibaringkan di kasur, mereka lalu mengikat tangan Hera dan memandangi tubuhnya dengan penuh nafsu. Dan bersamaan dengan itu Faiz datang membawa kotak yang berisi jarum suntik, membuat dua pesuruhnya heran. "Bos, itu buat apa bos?"
Ini biar kalian makin puas, lihat aja nanti, ujar Faiz pada keduanya. Bos, ini kita nunggu Juragan Joko dulu atau gimana? Udah gak sabar ini bos aku, ucap salah satu dari mereka. Tenang saja, sebentar lagi dia akan datang, ujar Faiz. Dan benar saja ada panggilan masuk di ponsel Faiz, dan ternyata itu adalah Joko. Dirinya berkata sudah sampai, katanya ia tak jadi mampir. Sontak saja Faiz langsung menyuruhnya masuk saja ke rumah. Gerbang dan pintunya tidak dikunci, dan berujar untuk langsung menuju ke ruang bawah tanah seperti biasanya. Tidak berselang lama, papan pintu kayu penutup ruang bawah itu terbuka. Muncullah Joko dari atas. Dia pun segera menghampiri 3 pria yang sudah berada di ruangan itu. Wah, kau kasih dia makan apa? Tubuhnya malah semakin menggoda dibanding terakhir kali aku lihat, ujar Joko pada Faiz. Ya kau tahu sendirilah, makananku kan selalu enak-enak, ucap Faiz berbahasa basi. Sudahlah, tak usah lama-lama lagi. Cepat lepaskan pakaian kalian semua. Aku tahu kalian sudah tidak sabar kan? Perintah Faiz. Tanpa diperintah 2 kali, semuanya melepaskan pakaian, termasuk si Faiz. Namun sebelum itu dirinya berjalan mengambil suntikan yang tadi dibawanya dan kemudian menyuntikannya ke lengan Hera. Kamu apain dia? Tukas Joko yang heran. Tenang aja, ini adalah cairan obat perangsang. Aku jamin kalian akan puas, ucap Faiz dengan kejinya. Kau tak lupa kan apa yang kukatakan dulu, ucap Joko pada Faiz. Iya, aku paham. Silahkan kau nikmati sepuasmu dulu. Aku nanti setelahmu, ujar Faiz. Dulu memang Joko pernah meminta bahwa dirinya lah yang akan pertama kali menjamah tubuh itu. Dan untuk kalian berdua, nanti setelah giliranku, ucap Faiz pada kedua pesuruhnya. Dan mereka pun mengangguk saja. Toh gak masalah buat mereka, karena juga bakalan dapat giliran. Kemudian setelahnya apa yang terjadi pada Hera sama seperti yang terjadi pada Hesti dulu. Sungguh malang sekali nasib kedua wanita itu. Sudah hidupnya penuh dengan cobaan, kini malah harus berakhir dengan mengenaskan. Kini Joko pun dengan beringas melucuti dan menyobek paksa pakaian Hera, kemudian langsung menyetubuhinya dengan brutal. Nafsunya kini telah tersampaikan. Suara erangannya hanya disaksikan 3 orang lainnya yang sedang menunggu jatah gilirannya masing-masing. Sementara Hera hanya terdiam karena dirinya sedang tidak sadarkan diri. Waktu terus berlalu. Deritan suara erangan kian makin keras terdengar dari mulut pria keji dan biadab itu. Kini, giliran jatah 2 pesuruh Faiz yang menjamah tubuh Hera secara bersamaan. Dan di saat itulah Hera pun tersadar dan terkejut mendapati tubuhnya sedang dilecehkan oleh 2 pria yang tidak dikenalnya. Siapa kalian? Ucapnya sambil terisak dan menahan sakit. Tubuhnya panas akibat obat rangsangan yang diberikan oleh Faiz. Dan saat mata Hera tertuju pada 2 orang di sampingnya, dia terkejut. Tuhan, lalu menatap pria yang di sampingnya juga. Juragan Joko. Tangisnya pun semakin pecah setelah menyadari ternyata dirinya telah dijebak. Dasar kalian bajingan, terkutuk kalian, biadab, ucapnya sembari menahan sakit karena masih digerayangi oleh 2 pesuruh Faiz. Joko pun mendekatinya dan berkata sambil memegang dagu Hera yang kala itu sedang dalam posisi tertelungkup ke bawah. Tutup mulutmu, jangan berisik, dan cukup layani kami. Percuma kau teriak, takkan ada yang mendengarkanmu, ucap Joko meremehkan. Tenang saja, setelah ini aku akan mengirimmu ke neraka, karena dirimu sebentar lagi akan menjadi tumbal. Ibunya lagi. Tumbal, apa maksudmu? Tanya Hera yang masih kesakitan. Dirimu akan menjadi tumbal demi kekayaan tuanmu selama ini, ucap Joko seraya tangannya menunjuk ke arah Faiz. Sementara yang ditunjuk hanya tersenyum menyeringai. Dan setelahnya, karena muak dan kesal, Hera pun meludahi Joko yang ada di hadapannya. Pria itu justru tertawa. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini. Dia pun kembali lagi mengambil alih dan menyetubuhi wanita itu dengan paksa lagi dalam keadaan Hera yang sudah sadar. Dia pun hanya bisa menangis dan pasrah. Dan dalam pikirannya, kala itu hanyalah dendam, dan dendam.
Kemudian dengan keji, mereka pun serentak menjamah tubuh Hera secara bersamaan sampai wanita itu akhirnya benar-benar lemas dan pingsan lagi. Dan mereka pun akhirnya menyudahi perbuatannya karena sudah puas. Kamu jangan khawatir. Setelah ini akan kubuat cerita bahwa dirimu telah kabur dari kerjaan. Ucap Faiz kepada wanita yang sudah tergolek lemas itu. Dan untuk gajimu selama ini, tenang saja. Akan kutitipkan pada Joko yang akan memberikannya langsung kepada orang tuamu di kampung. Ibunya lagi dengan suara tawa yang menyeramkan. Setelah itu, Joko sendirilah yang membunuh Hera dengan sebilah pedang dan menusukkannya tepat di jantung. Sama seperti yang dilakukan kepada Hesti dulu. Kini mereka berempat pun menuju ruang ritual selanjutnya, yang kala itu juga masih dalam keadaan tanpa busana. Singkatnya, dupa sudah dinyalakan dan mantra pun sudah dirapalkan. Lalu muncullah sosok Kunti hitam itu, terbang melayang di depan mereka. Bagus sekali, aku suka kepatuhanmu, ujar Kunti itu. Sekarang menyingkirlah, akan kunikmati darah manis itu dengan sepenuh hati. Kunti itu pun terbang mendekati tubuh Hera yang sudah tidak bernyawa itu, lalu menyesap darah yang keluar dari bekas tusukan tadi, sampai darah itu benar-benar habis. Tubuh Hera pun menjadi pucat dan keriput. Dan setelah Kunti itu selesai, tubuh Hera diseret dan dilemparkan ke dalam lubang pembuangan di ruang tersebut. Sesuai janjiku, akan kuberikan kekayaan 5 kali lipat daripada sebelumnya padamu, ujar Kunti itu pada Faiz. Baik Nyai, terima kasih banyak, timpal Faiz. Dan setelahnya Kunti itu pun menghilang dengan sendirinya setelah puas menikmati darah manis Hera malam itu. Joko, sebelum kau pulang nanti, aku titipkan uang untuk keluarga Hera dan Hesti. Nanti kau berikan uang itu pada keluarganya. Bilang saja pesangon dariku. Dan bilang juga pada mereka kalau Hera dan Hesti sudah kabur dari kerjaannya dan berkata tidak akan kembali ke kampung. Nanti akan kubuatkan surat palsu mereka dan kau berikan pada keluarganya, ucap Faiz pada Joko panjang lebar. Dan akhirnya malam tragedi berdarah itu pun usai. 2 manusia tidak berdosa telah menjadi korban kebiadaban seorang pria pelaku pesugihan. Entah nanti bagaimana reaksi keluarganya jika kasus ini telah terungkap. Malam pun semakin larut. Faiz dan Joko kembali ke rumah dulu untuk istirahat. Sementara pesuruh Faiz disuruh membersihkan tempat dulu, baru boleh rehat. Sementara itu di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, Bu Siti sedang membuat teh hangat malam itu. Namun ketika hendak menuju ke ruang depan, gelas yang dibawanya itu tiba-tiba retak dan pecah. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Siti yang terkejut. Nek, ada apa Nek? Sahut Aldi yang kini telah menghampiri ke belakang. Dan ia melihat pecahan beling berserakan di lantai. Jangan kesini dulu nak, ambilkan nenek sapu sama serok di depan, perintahnya pada Aldi. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Mengapa perasaanku menjadi resah? Ucap Bu Siti pada dirinya sendiri. Ini Nek, sahut Aldi sembari menyerahkan sapu dan serok. Lalu Bu Siti pun membersihkan pecahan-pecahan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Aldi membuatkan teh baru dan menyuruh neneknya untuk menunggu saja di ruang depan. Kenapa bisa pecah sih Nek? Ujar Aldi sembari meletakkan segelas teh hangat di meja depan neneknya. Nggak tahu nak, entah kenapa nenek merasa ada sesuatu yang tidak beres, ujarnya dengan lesu. Coba kau ambilkan gawe milik nenek nak, dan coba kau telepon ibumu, perintahnya pada Aldi. Namun setelah dicoba telepon beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Ya Allah, sebenarnya ada apa ini? Ucap Bu Siti yang semakin khawatir. Nek, mungkin ibu udah tidur kali di sana. Mending nenek istirahat saja deh, biar Aldi temenin ya. Kayaknya nenek capek karena tadi siang habis ke sawah deh, ucap Aldi yang justru menenangkan neneknya. Bu Siti pun menghembuskan nafas berat dan akhirnya menyetujui saran yang dituturkan oleh cucunya itu.
Mungkin memang dirinya saja yang terlalu mengkhawatirkan anaknya di rantau sana. Singkat cerita, keesokan harinya, Juragan Joko sudah kembali ke kampungnya. Dia juga membawa segepok uang titipan Faiz untuk keluarga Hesti dan Hera. Dan rencananya, dia akan memberikannya nanti sorean karena dia milih tidur dulu setelah sampai di rumah. Sementara siang itu di sawah, orang tua dari Hesti yang juga bertani bersama Bu Siti hendak menanyakan kabar anaknya masing-masing yang juga bekerja bersama dengan anak dari Bu Siti. "Yuk, aku mau bilang sesuatu yuk," ujar Bu Imah, ibunya Hesti. "Yuk" adalah panggilan sesama orang tua di desa mereka. "Yuk." "Iya yuk, silakan," timpal Bu Siti, yang kala itu mereka memang sedang rehat siang di gubuk. "Sampean, apa sudah dapat kabar dari Hera di rantau sana? Kok anak saya belum ngabarin rumah? Sudah lama sekali ya," ucap Bu Imah. "Kemarin malam Hera baru ngabarin rumah sih yuk. Cuman tadi malam pas ditelepon lagi belum ngangkat. Bahkan tadi pagi juga nggak ngangkat teleponnya," ujar Bu Siti. "Aku khawatir yuk dengan Hesti di sana. Sudah sejak lama dia tidak nelpon ke rumah," terang Bu Imah. "Yuk, gimana kalau nanti sore aku datang ke rumah sampean, terus sampean coba nelpon Hera lagi. Kalau misalkan bisa, aku mau tanya soal kabar Hesti sekalian," imbuh Bu Imah lagi pada Bu Siti. Bu Siti pun mengiyakan, tak ada salahnya untuk mencoba. Dan Bu Imah berkata nanti akan datang ke rumah sekitar pukul 4:30 sorean. Dan setelah itu mereka pun lanjut bertani kembali. Singkat cerita, sore pun telah tiba. Bu Siti dan Aldi sedang duduk di dalam rumah dan kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. "Nak, tolong itu bukain pintunya," perintahnya pada Aldi. Aldi pun beranjak dan segera membuka pintunya. Didapati dua orang seumuran dengan neneknya menyapa dirinya. "Nak, nenekmu ada di rumah?" tanya Bu Imah. Pas Budi, suami Bu Imah juga ada di situ. "Iya Mbok, ada di dalam. Mari masuk dulu," tawar Aldi pada mereka. Dan kemudian mereka dipersilahkan duduk di kursi kayu lusuh seadanya. Beberapa saat kemudian, Bu Siti mundur dari belakang dan membawakan 2 gelas minuman untuk tamunya itu, dan menawarkannya kepada mereka untuk diminum. "Nak, tolong ambilkan ponsel nenek di kamar," pinta Bu Siti pada Aldi. Aldi pun segera beranjak dan mengambilkan ponsel itu, lalu memberikannya kepada neneknya. "Semoga aja diangkat ya yuk," ucap Bu Siti pada Bu Imah. Kemudian Bu Siti menelpon nomor anaknya, dan setelah dicoba berkali-kali, tetap saja tak ada jawaban dari seberang sana. Mereka semua pun merasa heran dan khawatir apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak mereka. 20 menit kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang ke rumah itu. Bu Siti pun menghampiri ke depan, dan ternyata itu adalah Joko, pria yang menawarkan kerja anaknya dulu. "Apakah boleh saya masuk? Ada yang mau saya sampaikan. Ini tentang Hera dan juga kawannya," ucap Joko. Mendengar itu, Bu Siti pun langsung menyuruhnya masuk ke dalam. Dan akhirnya rumah itu jadi sempit karena diisi beberapa orang. Joko juga baru tahu tamu yang ada di rumah itu adalah orang tua Hesti juga. Dan itu malah lebih mempermudahnya. Dan kini mereka semua pun siap mendengar kabar yang akan disampaikan oleh Joko tentang kondisi anak mereka yang ada di rantauan sana. "Kemarin, saya barusan berkunjung ke tempat kawan lamaku. Dan itu adalah tempat di mana anak kalian pada kerja di sana. Namun sebelumnya, saya mohon maaf. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah kabar buruk." Ucapnya sengaja terhenti. Kabar buruk? Maksudnya gimana juragan?" ucap Bi Imah yang menimpali. "Sebenarnya aku malu pada kawan lamaku di kota. Ternyata setelah kemarin aku sampai ke sana, Hera dan Hesti sudah kabur dari pekerjaan mereka. Padahal kontrak mereka belum selesai. Dan saya sendiri juga tidak tahu mereka kabur kemana." "Tidak mungkin juragan, tidak mungkin. Hera tidak akan melakukan hal buruk itu," timpal Bu Siti. "Iya juragan, Hesti juga tidak mungkin begitu. Aku tahu betul bagaimana sifatnya," ujar Bu Imah yang juga tidak percaya.
Juragan Joko dengan aktingnya masih terus mencoba untuk meyakinkan mereka akan penjelasan palsu yang dituturkannya itu. Awalnya aku sendiri juga tidak percaya, tapi setelah kawan lama aku menyerahkan ini, aku sungguh terkejut, ucap Joko seraya memberikan 2 kertas surat kepada Bu Imah dan Bu Siti. Apa ini juragan? Tanya Bu Siti. Itu adalah pesan yang ditulis oleh keduanya sebelum mereka kabur dari rumah temanku itu, ucap Joko menjelaskan. Kemudian Bu Siti dan Bu Imah pun membaca seksama surat palsu yang tidak mereka sadari itu, di mana isinya menjelaskan tentang mereka yang sengaja kabur dan juga ada kata bahwa mereka tidak akan kembali ke rumah dan meminta si Faiz untuk agar tidak mencarinya ke kampung. Sontak, keduanya pun menangis membaca surat itu. Rencana Joko ternyata berhasil menipu mereka. Kini tinggal sentuhan akhir agar keduanya benar-benar percaya dengan tipu muslihatnya itu. Ketika keduanya masih terisak dalam tangisannya, Joko kemudian berujar kembali pada mereka. Sebetulnya saya juga kecewa pada mereka karena kabur dari tanggung jawabnya. Namun kawanku itu masih berbaik hati pada mereka dan menitipkan ini kepada saya untuk diberikan kepada keluarga mereka berdua, ucap Joko seraya mengeluarkan amplop coklat tebal yang mungkin isinya uang dengan jumlah banyak sekali. Ini apa juragan? Tanya Bu Imah heran. Ini adalah uang pesangon mereka selama 6 bulan kerja di sana. Mereka kabur sebelum waktu gajian dan meninggalkan uang pesangon mereka dengan sengaja. Awalnya aku berkata pada kawanku itu tak perlulah memberikan mereka uang pesangon, toh mereka juga kabur dari kerjaan tidak sesuai kontrak. Tapi ternyata kawanku itu menolak ideku. Dia berkata akan tetap memenuhi kewajibannya, dan itulah uang itu ia pasrahkan pada keluarganya masing-masing, ujar Joko panjang lebar. Tentu saja dengan kata-kata manisnya itu Bu Siti dan Bi Imah terpedaya dan percaya begitu saja, dan setelahnya mereka kembali terisak dalam tangisnya masing-masing. Aldi memeluk neneknya, sementara Bu Imah berada dalam dekapan suaminya. Mungkin itu saja yang hendak saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, ujar Joko yang kemudian beranjak pergi meninggalkan mereka semua. Malam harinya, setelah kejadian tadi sore, kini Bu Siti lemas dan lesu di rumah. Dia tidak bersemangat. Mungkin itu juga yang dialami oleh Bu Imah dan suaminya di rumah mereka. Namun berbeda halnya dengan Aldi. Dia justru merasa apa yang diungkapkan oleh juragan Joko adalah sebuah kesalahan. Itulah pikirnya, tapi dia tidak ingin membahas itu dulu. Dia mencoba tegar, meskipun sebenarnya sedih karena tak ada kabar lagi dari ibunya. Aldi kini memilih mencoba menghibur dan menguatkan neneknya untuk menerima keadaan nasib mereka. Nenek jangan sedih ya, masih ada Aldi kok yang nemenin nenek, ucap cucunya itu. Aldi juga sedih Nek, tapi Aldi akan semakin sedih kalau nenek terus-terusan sedih, imbuhnya lagi. Neneknya menatap haru cucunya itu. Dia yang seharusnya menguatkan cucunya karena kehilangan ibunya, tapi kini dialah sendiri yang justru sedih di hadapan cucunya. Bu Siti pun kemudian memeluk cucunya itu sambil menangis. Nah, maafin nenek ya. Seharusnya nenek melarang ibumu pergi waktu itu, ucapnya pada sang cucu. Aldi mencoba menahan air matanya. Dia kemudian berucap, Nek, insya Allah Aldi ikhlas Nek. Nenek gak salah kok. Nenek juga jangan menyalahkan masa lalu yang udah terjadi Nek. Itu sama saja tidak percaya dengan ketentuan yang Allah berikan pada kita. Aldi tahu itu dari guru ngaji Aldi Nek. Mungkin memang inilah jalan hidup kita Nek. Akhirnya Aldi pun mulai menitikkan air mata. Iya nak, betul yang kamu katakan. Ya sudah, mending kita ambil air wudhu, lalu sholat hajat dan berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan ibumu di sana. Semoga saja segera ada kabar dari ibumu nanti, ucap Bu Siti. Akhirnya keduanya pun beranjak untuk melakukan sholat dan berdoa bersama. Dan itu terus dilakukan oleh keduanya di hari-hari berikutnya. Harapannya adalah
supaya Allah memberikan petunjuk tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Hera di sana. 2 bulan kemudian, hari terus berlalu dan kini sudah 2 bulan lamanya setelah Bu Siti mendengar kabar tentang kaburnya anak itu. Kini ia dan juga Bu Imah, ibunya Hesti, mencoba ikhlas karena sampai saat ini tak ada kabar dari kedua anak-anaknya tersebut. Hingga pada suatu hari, di malam yang dingin, karena hujan turun begitu lebat, Aldi yang kala itu sudah tertidur di kamarnya. Dia mengalami mimpi yang akan menjadi petunjuk tentang menghilangnya ibunya itu. Dalam mimpinya itu, Aldi melihat ibunya sedang duduk di teras depan rumahnya. Dan saat Aldi menghampirinya, ibunya itu terlihat sedang menangis dan wajahnya juga pucat. Ibu kenapa baru pulang, Bu?" ucap Aldi yang hendak meraih tubuh ibunya. Namun, arwah Hera itu tiba-tiba berpindah di bawah pohon halaman rumahnya, dan Aldi hanya memeluk angin kosong. Dengan tatapan sedih dan pucatnya, arwah Hera berkata, "Nak, tolong bantu temukan jasad ibu, Nak." "Hah? Maksud ibu apa? Aldi nggak paham, Bu," jawab Aldi sembari menangis karena rindu. "Apa yang dikatakan Juragan Joko adalah kebohongan, Nak. Ibu dan Hesti tidak kabur dari tempat itu," ujar arwah Hera. "Bu, aku nggak paham, Bu," ucap Aldi seraya berlari hendak memeluk ibunya. Namun arwah Hera melayang dan berkata lagi sebelum menghilang, "Dia pelakunya. Dia yang salah. Temukan jasad ibu, Nak," ucapnya yang kemudian hilang entah kemana. Dan setelah itu Aldi pun terperanjat bangun dari tidurnya. "Ibu!" ujarnya yang berteriak dan bangun. Bu Siti pun kaget dan langsung menghampiri ke kamar cucunya itu. Aldi pun kemudian menangis jadi-jadinya dan Bu Siti mencoba menenangkannya dan memberikan air minum. "Ada apa, Nak? Kamu mimpi apa?" tanya Bu Siti. "Ibu, Nek, Aldi mimpiin ibu," ujarnya dengan sedih. "Coba kamu tenangkan dirimu dulu, lalu ceritakan semuanya pada nenek." Aldi pun kemudian mengatur nafasnya dan menghabiskan minuman yang tadi dibuatkan neneknya. Lantas setelahnya, Aldi menceritakan semuanya, termasuk pesan yang disampaikan oleh ibunya dalam mimpinya itu. Juga tentang kebenaran Hesti dan Hera, juga yang tidak kabur dari kerjaan. Juga tentang Juragan Joko yang katanya berbohong. Bu Siti yang mendengar semua itu sebenarnya ragu. Apakah mimpi yang dialami cucunya itu benar? Apakah itu semacam petunjuk untuk mengungkap semuanya? Dia pun menimang-nimang sejenak untuk memutuskan, dan kemudian dia berpikir, mungkin tak ada salahnya untuk mencurigai Juragan Joko, dan mungkin esok dia akan mengintai gerak-gerik Juragan Joko. Akhirnya, Bu Siti pun menemani cucunya untuk tidur kembali. Dan singkat waktu, Tuhan kini telah mengabulkan doa keduanya. Tuhan membukakan jalan untuk mengungkap kasus hilangnya ibunya dan kawan ibunya itu. Pagi itu, warga telah berkumpul ramai di balai desa. Entah ada apa di sana. Aldi yang kala itu libur sekolah dan hendak ikut neneknya ke sawah, kini penasaran dan ikut nimbrung di balai desa. Dan ketika melihat di tengah kerumunan, ternyata di sana ada Juragan Joko yang sudah didudukkan di tengah dengan wajah yang sudah babak belur. "Maaf, ini ada apa ya, Yu?" tanya Bu Siti kepada ibu-ibu yang ada di situ. "Itu, Yu, Juragan Joko selama ini telah melakukan pesugihan tuyul, dan aksinya itu berhasil terbongkar oleh warga tadi malam," ujar ibu itu yang membuat Bu Siti terkejut. Terlihat di tengah sana, Joko sedang dimaki-maki oleh petugas balai. Dan tak lama setelah itu, Bi Ima dan Pak Budi datang tiba-tiba dan langsung menanyakan keberadaan anaknya, yakni Hesti, kepada Juragan Joko. Bu Ima juga mengalami mimpi yang sama seperti Aldi. Dia didatangi arwah Hesti, anaknya, dan berkata kalau Joko juga berdalang di balik menghilangnya si Hesti dan Hera. Semua orang yang mendengar itu juga syok. Kini Bu Siti dan Aldi juga ikut maju ke depan dan mendesak Joko untuk mengakui kebenarannya. "Joko, apakah benar? Apa yang dikatakan oleh Bu Imah benar?" tegas salah satu petugas balai di situ. "Kita bunuh saja dia kalau tidak mau angkat bicara," teriak salah pemuda warga yang kesal melihat Joko yang hanya diam membisu. Akhirnya, karena takut ancaman itu, Joko pun membuka semuanya tentang kerjasamanya dengan Faiz yang mencari tumbal untuk pesugihannya,
dan Hera serta Hesti juga termasuk korbannya. Ia juga berkata bahwa jasad mereka ada di ruang rahasia rumahnya Faiz. Mendengar hal itu, warga pun syok bukan main. Mereka semakin marah dan murka. Namun tanpa diduga-duga, Aldi telah maju dan mengangkat sebuah kursi kayu dan membantingkannya ke wajah juragan Joko yang sudah babak belur itu. Aldi seperti kesetanan setelah mengetahui ibunya dibunuh oleh orang yang ada di hadapannya itu. Sementara sang nenek hanya terduduk. Tubuhnya begitu lemas mendengar pengakuan Joko. Akhirnya Aldi pun ditenangkan oleh beberapa pemuda di sana, sedangkan kondisi Joko semakin tambah bonyok. Kemudian petugas desa menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan kasus itu. Polisi di situ juga kemudian menghubungi kepolisian di kota tempat Faiz tinggal untuk meminta bantuan menggerebek dan mencari jasad-jasad yang menjadi korban tindakan sesat Faiz itu. Dan tidak butuh waktu lama, dalam seminggu Faiz berhasil diamankan beserta 2 pesuruhnya dan dijebloskan di penjara. Jasad-jasad yang ditemukan di ruang bawah tanah kemudian diotopsi lalu dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dan kini jasad Hera dan Hesti juga sudah sampai di kampung dan para warga gotong royong untuk memakamkan keduanya secara bersamaan di hari itu juga. Tentu saja keluarga korban begitu terpukul dan berkali-kali menangis. Namun begitulah takdir, tak ada yang bisa menebaknya. Semua sudah tercatat sejak dari manusia diciptakan. Namun para warga di situ, termasuk Bu Siti, Aldi, Bu Ima dan juga Pak Budi, mereka yakin bahwa Tuhan Maha Melihat dan Maha Penolong. Mereka yakin bahwa arwah Hera dan Hesti akan diterima di sisinya dan di tempatnya adalah surga. Amin. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Van, akun KBM ya. Terima kasih sudah menyimak di Tony FS ini.